Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah Mamonto, kelas A Pendidikan Biologi. Saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan kelas dan pengelolaan laboratorium. Untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran dari Bapak Ilyas Husain, SPD, NPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian laboratorium dan pengertian pengelolaan kelas. Pengertian dari pengelolaan kelas adalah berbagai jenis kegiatan dengan sengaja dilakukan oleh guru dengan tujuan menciptakan kondisi optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar di kelas. Sedangkan pengelolaan laboratorium sebagai strategi untuk mencapai tujuan laboratorium dalam melalui perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pencapaian tujuan yang secara optimal. Sumber daya laboratorium antara lain instruktur, teknisi, sarana, dan prasarana. Laboratorium merupakan tempat pengamatan, percobaan, latihan, kemudian konsep, dan teknologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pengelolaan kelas dan pengelolaan laboratorium. Tujuan dari pengelolaan kelas adalah menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Menurut Suharsini Arikunto berpendapat bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak didik di kelas dapat belajar dan bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya, tentang pengelolaan laboratorium. Dapat didefinisikan sebagai strategi untuk mencapai tujuan pengelolaan laboratorium melalui perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, penggunaan, dan pengawasan segenap sumber daya laboratorium untuk mencapai tujuan secara optimal, di mana pengelolaan laboratorium merupakan pengelolaan yang dapat mencapai tujuan yang secara optimal terhadap pengawasan segenap sumber daya laboratorium yang ada. Selanjutnya, kita beralih ke penjelasan tentang teknik-teknik dalam pengelolaan kelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik pengelolaan kelas. Teknik-teknik pengelolaan kelas di sini terdapat beberapa teknik atau dapat disebutkan menjadi 8 teknik yang ada. Yang pertama, teknik mendekati, yang kedua teknik memberikan isyarat, yang ketiga teknik mengadakan humor, kemudian teknik mengadakan diskusi secara terbuka, teknik tidak mengacuhkan, teknik memberikan penjelasan tentang prosedur, teknik mengadakan analisis, dan yang terakhir adalah teknik menghimbau. Selanjutnya, dalam pengelolaan kelas pasti ada peran terhadap guru. Peran guru dalam pengelolaan kelas ada 4, yaitu guru sebagai demonstrator, kemudian guru sebagai evaluator, dan guru sebagai pengelola kelas, serta guru sebagai fasilitator. Baik, selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur pengelolaan laboratorium. Saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pengelolaan laboratorium. Unsur-unsur pengelolaan laboratorium merupakan bagian yang sangat penting dalam mengelola suatu laboratorium. Dalam mengelola suatu laboratorium terdapat 6 pokok unsur yang terdapat dalam pengelolaan laboratorium. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua penataan, yang ketiga pengadministrasian, yang keempat adalah pengamanan, dan yang kelima adalah perawatan, serta yang keenam adalah pengawasan. Selanjutnya, tentang fungsi-fungsi pengelolaan laboratorium dari aspek pengelolaan sumber daya manusia. Fungsi-fungsi pengelolaan laboratorium dari aspek pengelolaan sumber daya manusia terdapat 6 pokok utama yang dibahas dalam fungsi-fungsi pengelolaan laboratorium. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, yang keempat penempatan, yang kelima mengkoordinasi, dan yang keenam adalah mengontrol. Selanjutnya, dalam fungsi-fungsi tersebut, fungsi itu sangat membantu dalam proses untuk mencapai tujuan dari pengelolaan laboratorium berkaitan dengan tujuan pengelolaan laboratorium. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.